Kita akan mempelajari firman Tuhan dari kitab Mazmur 107 ayat 23 sampai 32. Saya akan terlebih dahulu membaca natsnya demikian. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita, sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara umum Mazmur 107 ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengucap syukur akan kasih setia Tuhan yang adalah untuk selama-lamanya. Dan di sini di dalam Mazmur 107 ini jika kita baca secara keseluruhan, kita diingatkan bahwa bagaimana kebaikan Tuhan di dalam segala hal di dalam hidup kita. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang diperlihatkan di dalam Mazmur 107 ini tentang kasih setia Tuhan. Contohnya seperti dikatakan ada yang tersesat di padang gurun belantara, kemudian Tuhan menyelamatkan. Ada yang dilepaskan dari tahanan, ada yang sakit dan Tuhan menolong. Kemudian ada orang yang berlayar, kemudian menghadapi badai kehidupan, tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan memberikan pertolongannya. Dan secara khusus di Mazmur 20 ayat 23 sampai 32 ini, kita diperlihatkan bagaimana kuasa Tuhan yang memberi pertolongan kepada orang yang sedang berlayar di tengah lautan yang luas, kemudian mereka menghadapi badai yang dahsyat. Tetapi ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Maka mari kita melihat beberapa catatan yang perlu kita perhatikan menjadi sebuah renungan bersama bagi kita dari nats yang telah kita baca tadi. Yang pertama, kalau kita memperhatikan di ayat 23. Di ayat 23 dikatakan, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Kita mau diingatkan bahwa dari nats ini yang pertama, kita harus sadar bahwa hidup kita dalam dunia ini adalah seperti sebuah perjalanan untuk sampai kepada sebuah tujuan. Sama seperti di dalam nats kita ini, orang yang sedang mengarungi laut dengan kapal-kapal adalah memiliki tujuan sebuah pelabuhan yang hendak mereka capai. Di sini kita mau diingatkan juga demikianlah halnya dalam perjalanan kehidupan kita di dalam dunia ini adalah juga sebuah perjalanan yang untuk mencapai tujuan akhir. Kalau kita diingatkan kembali bagaimana khotbah-khotbah pada minggu-minggu yang lalu dari 2 Korintus pasal 5, di mana di situ Paulus juga mengingatkan kepada kita, ya seperti apapun perjalanan hidup kita sekarang di dalam dunia ini, toh pada akhirnya tujuan kita adalah sampai kepada kehidupan yang kekal. Itu adalah tujuan hidup kita orang percaya. Kesitulah kita yang hendak tujuan daripada perjalanan akhir hidup kita. Maka demikian juga kalau kita membaca bagaimana Daud menyatakan, menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Kalau kita membaca di Mazmur 23 ayat 6, dia katakan bahwa pada akhirnya bagaimanapun perjalanan hidupnya, bahwa pada akhirnya adalah
dia menginginkan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya sebelum kita sampai dalam kehidupan, tujuan kita sebelum kita sampai kepada tujuan akhir hidup kita, yaitu kehidupan yang kekal yang telah Tuhan janjikan dalam hidup kita ini, tentu kita juga harus menjalani perjalanan hidup kita di dalam dunia kita sekarang ini. Nah, di dalam nats kita ini kita mau diingatkan bahwa terkadang perjalanan hidup kita di dalam dunia ini bisa seperti yang dikatakan di dalam nats kita ini, seperti seseorang atau orang-orang yang sedang mengarungi lautan luas dengan kapal-kapal. Secara umum kita mengerti bahwa manusia itu tinggalnya di darat, bukan di laut, kan seperti itu. Maka ketika kita berada di tengah laut dengan kapal, maka kita akan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Artinya kita mau diingatkan bahwa ketika kita mengarungi lautan yang luas, ada kemungkinan bahaya yang bisa datang kapan saja di tengah-tengah kehidupan kita di lautan luas. Melihat dalamnya laut, kita hanya bisa berpengharapan bahwa kapal itu tidak akan tenggelam atau tidak akan ada badai seperti itu. Tetapi apapun yang terjadi, kita mau diingatkan, kita harus siap menerima kenyataan di dalam hidup ini, bahwa ada hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi di dalam hidup kita. Seperti itulah seseorang atau orang-orang yang sedang mengarungi lautan yang luas dengan kapal. Ya, mereka tidak tahu, tiba-tiba badai bisa terjadi, dan itu bisa membuat mereka mati di tengah laut. Bahwa di dalam kehidupan kita ini, kita mau diingatkan bahwa selalu akan ada bahaya, ada pergumulan, ada tantangan yang bisa datang kapan saja di dalam kehidupan kita, seperti mengarungi lautan yang luas. Artinya kita harus menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini, kita harus menerima kenyataan bahwa inilah kehidupan. Hidup tentu tidak hanya yang baik-baiknya saja, tetapi kita harus siap menerima kenyataan bahwa di dalam perjalanan hidup kita ini akan ada hal-hal yang membuat kita bergumul, ada hal-hal yang membuat kita harus berusaha untuk selamat dalam perjalanan hidup kita. Kemudian hal yang kedua kita juga pelajari di ayat 25 sampai dengan ayat 27. Kita mau diingatkan bahwa diperlihatkan di situ, jika badai yang dahsyat itu terjadi di tengah-tengah lautan luas, artinya ketika pergumulan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu bisa membuat kita takut, bahkan bisa sampai kita kehilangan akal, kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kita mau diingatkan firman Tuhan dari ayat 25 sampai 27 bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Kita mau diingatkan bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ini ada Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Ada Tuhan yang berkuasa atas setiap masalah, atas setiap pergumulan hidup kita. Seperti yang diterangkan di dalam nats kita ini, Tuhan yang berkuasa untuk menggerakkan badai, tetapi Dia juga berkuasa untuk meredakannya. Sama seperti kalau kita membaca di epistel kita di Markus 4 ayat 35 sampai 41, ketika Yesus berlayar bersama dengan murid-muridnya. Ya, mereka menghadapi taufan yang sangat dahsyat, tetapi kita dapat melihat bahwa Tuhan berkuasa untuk menghardik angin itu dan mendiamkan gelombang danau itu. Nah, dari sini kita belajar bahwa seberat apapun badai kehidupan yang kita hadapi, seberat apapun pergumulan, kalaupun mesti kita hadapi di dalam hidup kita ini, bahkan mungkin kita mau sampai habis akal, kita tidak tahu berbuat apa lagi di dalam hidup kita ini, ada Tuhan yang dapat mengatasi akal dan pikiran kita, yang melampaui akal dan pikiran kita. Ada Tuhan yang berkuasa atas setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Disinilah kita mau diingatkan, seperti apapun pergumulan, kalaupun terjadi pergumulan dalam hidup kita, kita harus ingat bahwa ada Tuhan yang berkuasa atas setiap persoalan kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Itulah yang bisa kita pelajari
Hal yang kedua dari ayat 25 sampai 27. Kemudian yang ketiga kita juga belajar dari ayat 28 sampai 29 bahwa seperti dahsyatnya badai di lautan luas tadi yang terjadi kepada orang itu, bahwa tidak ada yang bisa mereka harapkan lagi. Ketika mereka sudah terombang-ambing, mereka kehilangan akal, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ya ternyata seperti itu juga ketika kita menghadapi pergumulan hidup, karena beratnya pergumulan hidup bisa membuat kita kehilangan akal, bisa membuat jiwa kita hancur, membuat kita terombang-ambing di dalam hidup kita ini. Kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maka apa yang harus kita lakukan? Seperti yang dilakukan mereka ketika mereka sedang terancam bahaya, mereka datang untuk berseru-seru kepada Tuhan. Demikianlah kita juga mau diingatkan oleh nats kita ini. Kepada siapa kita meminta pertolongan jika bukan kepada Tuhan? Kepada siapa kita bisa mengandalkan hidup kita kalau bukan kepada Tuhan? Sebab Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita ini. Maka firman ini mengajak juga kita bagaimana di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita hanya selalu mengingat nama Tuhan Yesus. Kita hanya selalu mengingat Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Seberat apapun pergumulan hidup kita, seperti apapun pergumulan hidup kita itu, ingatlah untuk selalu berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, kita belajar dari nats ini juga, dari ayat 30 sampai dengan ayat 32. Kita diingatkan bagaimana juga kita untuk mau untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita ini. Seperti orang-orang yang sedang terombang-ambing karena dahsyatnya badai itu, dan Tuhan memberi pertolongan bagi mereka. Seharusnya mereka tahu untuk bersyukur kepada Tuhan. Mereka mau mengungkapkan itu, menyuarakan kesaksian mereka kepada seluruh jemaah. Demikianlah dengan kita. Kita juga mau untuk mengungkapkan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini. Tentu ucapan syukur kita kepada Tuhan tentu tidak hanya ketika sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup kita dan Tuhan menolong kita. Tentu tidak hanya karena itu kita mengucap syukur kepada Tuhan, tetapi kita mau diingatkan juga, kita harus menyadari bahwa jika sampai saat ini kita hidup, Tuhan memberikan kita napas kehidupan, tentu itu adalah karena berkat Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang senantiasa masih menyertai hidup kita. Tanpa kita sadari, banyak hal yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita ini, dan yang mungkin kita tidak sadari, sudah banyak yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tetapi kita mau diajak untuk selalu bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi napas hidup. Bukankah itu adalah sebuah mujizat Tuhan? Bukankah itu adalah perbuatan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita? Kita tidak tahu ada begitu banyak mara bahaya yang sudah diluputkan Tuhan dari kita selama kita hidup, yang tanpa kita sadari Tuhan sudah senantiasa menjagai kita. Maka patutlah kita, pada akhirnya kita mau diingatkan, kita selalu bersyukur di dalam segala hal di dalam hidup kita ini.